Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Nila Hidayat dengan NIM 12512600193. Di sini saya akan membahas analisis terkait hukum-hukum di Indonesia yang dimana kasus tersebut terkait dengan kasus korupsi MBG di tahun 2026. Simak video berikut ini. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ketujuh dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka. Program Makan Gizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah Indonesia yang merupakan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Program ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar sehingga mengelolanya dituntut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Namun dalam pelaksanaannya muncul dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam pengelolaan program makan gizi gratis. Dugaan tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi, penyimpangan dalam menunjuk mitra penyediaan layanan anggaran, yaitu berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam sejumlah besar dan menghambat tercapainya tujuan utama program, yaitu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kasus ini dimulai menjadi perhatian pihak pada suatu tahun 2025 ketika aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terdasarkan dan alat bukti menimbulkan setelah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Berdasarkan pemberitaan yang ditayangkan oleh iNews, aparat penegak hukum terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi program makanan bergizi gratis ataupun bisa disebut MBG. Perkembangan kasus tersebut menjadi mengingat bahwa setiap program pemerintahan harus diawasi secara ketat agar pelaksananya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah, memperkuat sistem pengawasan serta internal maupun eksternal, memberikan sanksi hukum yang tegas dalam pelaku korupsi, melaksanakan audit secara berkala terhadap seluruh program pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran publik, serta manfaatkan sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan keuangan agar lebih transparan dan mudah diawasi. Menurut saya, dugaan korupsi dalam program makan gizi gratis merupakan peristiwa yang sangat-sangat memperhatikan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penyalahgunaan anggaran tidak hanya merugikan negara, tetapi merugikan hak masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memperoleh makanan bergizi. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa integrasi, kejujuran, dan tanggung jawab harus menjadi nilai utama bagi setiap penyelenggaraan negara. Sekian pemaparan dari saya, semoga kasus ini menjadikan pelajaran untuk kita semua
bahwasanya tanggung jawab dan kepercayaan itu penting dalam menjalankan sebuah program. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.